Bayangkan sebuah dunia di mana satu keputusan sepihak mampu mengubah peta kekuatan dunia. Satu telepon yang menegang, satu pernyataan yang keliru, atau satu tarif yang dinaikkan, semua itu bisa menjadi titik balik sejarah. Saat dunia menyorot Vladimir Putin, Donald Trump, dan para pemimpin Eropa dalam pusaran perang Ukraina, ada sebuah kisah lain yang luput dari perhatian. Kisah ini datang dari Asia Selatan, dari sebuah negara yang kini berbalik arah dan mengubah tatanan dunia, India. India, negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, tampaknya kini sedang menjauh dari Amerika Serikat dan merapat ke Rusia serta Tiongkok. Pertanyaannya sederhana, apakah Washington baru saja kehilangan sekutu paling strategisnya di Asia? India bukan sekadar negara besar. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, tenaga kerja muda yang melimpah, serta ekonomi yang tumbuh stabil, India adalah mitra yang diinginkan siapapun. Dalam 2 dekade terakhir, banyak analis menyebut India sebagai the next China, kekuatan yang bisa menandingi Beijing sekaligus menjadi sekutu ideal Amerika. Namun, bukannya mempererat hubungan, pemerintahan Trump justru menempuh jalan berlawanan. India dikenai tarif tinggi, bahkan salah satu yang paling berat di dunia. Trump, yang terbiasa menggunakan ancaman ekonomi untuk menekan pihak lain, kali ini memperlakukan India layaknya musuh dagang, bukan sekutu. Padahal sebelumnya, hubungan Modi-Trump sempat terlihat hangat. Modi bahkan menjadi salah satu pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih saat Trump menjabat. Banyak yang memprediksi hubungan keduanya akan erat. Namun, realitas membuktikan sebaliknya. Kehangatan itu hanyalah fata morgana. Bloomberg melaporkan bahwa, hanya dengan satu panggilan telepon yang tegang, Trump berhasil merusak puluhan tahun diplomasi antara India dan Amerika. Ashley Telus dari Carnegie Endowment menyebut strategi ini incomprehensible, tak masuk akal. Trump seolah mengulangi pola lama, menekan Uni Eropa, menggertak Tiongkok, dan kini mencoba memaksa India. Namun, ada perbedaan penting. Uni Eropa masih memilih tunduk, tetapi India tidak. India punya sejarah panjang sebagai negara non-blok, terbiasa berdiri sendiri, dan tidak mudah diatur. Dengan kata lain, Trump keliru membaca karakter lawannya. Ketika Eropa berkali-kali tunduk pada tekanan Washington, India mengambil jalannya sendiri. Modi menegaskan bahwa India tidak akan membiarkan kebijakan luar negeri ditentukan negara lain. Tak butuh waktu lama bagi Modi untuk menunjukkan sikap. Ia segera mengumumkan rencana kunjungan ke Tiongkok, kunjungan pertama dalam 7 tahun, sebuah pesan diplomatik yang jelas, India tidak akan dipaksa. Bila Amerika menutup pintu, Tiongkok siap membuka jendela. Di saat yang sama, India juga mempererat hubungan dengan Rusia. Modi menyebut Putin sebagai sahabat dekat, sebuah istilah simbolis yang menunjukkan kedekatan sekaligus sindiran kepada Washington. India punya opsi lain, dan opsi itu semakin realistis. Trump pernah mengatakan bahwa ekonomi India sudah mati. Pernyataan ini tidak hanya salah, tapi juga menyesatkan. Faktanya, pada 2023, ekonomi India tumbuh 7,6% dengan PDB lebih dari 53,5 triliun rupiah. Itu artinya, sejak 1991, ekonomi India sudah naik lebih dari 13 kali lipat. Tak hanya besar, India juga sangat penting bagi Amerika. Sektor farmasi adalah contoh paling jelas. India mengekspor lebih dari 153 triliun rupiah obat-obatan ke Amerika setiap tahun. Hampir 40% obat generik yang digunakan rakyat Amerika berasal dari India. Jika tarif tinggi benar-benar diterapkan, harga obat-obatan di Amerika bisa naik tajam. Akibatnya, rakyat Amerika sendiri yang menanggung beban, bukan India. India bukan hanya tentang manufaktur murah. Setiap tahun, jutaan mahasiswa India lulus dengan keahlian di bidang sains, teknologi, dan rekayasa. Banyak di antaranya pindah ke Amerika, bekerja di Silicon Valley, dan bahkan memimpin perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sebut saja Sundar Pichai di Google, Satya Nadella di Microsoft, atau Arvind Krishna di IBM.
Semua adalah contoh bagaimana orang-orang India yang merantau ke luar negeri berkontribusi pada keunggulan teknologi Amerika. Namun, kombinasi tarif dagang, pandangan negatif, dan kebijakan imigrasi yang ketat bisa membuat talenta-talenta ini enggan datang ke Amerika. Jika mereka tetap tinggal di India atau bekerja sama dengan Tiongkok, maka kekuatan teknologi dunia akan semakin berimbang, dan Amerika kehilangan salah satu aset tak ternilai. Bagi Washington, strategi besar di Asia adalah membendung Tiongkok. Selama ini, India adalah mitra ideal, negara besar, rival alami Tiongkok, dan memiliki perbatasan langsung. Artinya, Amerika tidak perlu bersusah payah, cukup menjaga hubungan baik dengan India untuk memastikan keseimbangan kekuatan tetap terjaga. Namun kini, dengan Modi membuka pintu ke Beijing, strategi containment itu goyah. Bukan hanya Amerika kehilangan sekutu, tapi juga justru memperkuat kubu lawan. Rusia mendapat sahabat baru, Tiongkok mendapat mitra tambahan, dan BRICS semakin solid. Trump bukan hanya gagal, tapi secara tidak langsung memberi kemenangan gratis bagi lawan-lawan Amerika. Alasan utama Trump menekan India adalah karena India terus membeli minyak Rusia, meski ada sanksi internasional. Namun, realitas menunjukkan hal yang memalukan. Amerika sendiri masih membeli uranium dari Rusia untuk industri nuklirnya. Pada 2023, 27% uranium yang digunakan Amerika justru berasal dari Moskow. Jika Amerika sendiri tidak bisa memutus hubungan energi dengan Rusia, mengapa India harus dipaksa? Ketidakkonsistenan ini membuat India semakin yakin bahwa aturan yang dibuat Washington hanyalah alat untuk menekan, bukan prinsip moral. Sikap Modi yang menegaskan siap membayar harga pribadi yang mahal, menunjukkan keteguhan India. Ia bukan hanya berbicara untuk India, tapi juga untuk banyak negara yang selama ini merasa ditekan oleh Washington. India sedang memberi contoh bahwa sebuah negara berdaulat bisa menolak tekanan, meski datang dari negara adidaya. Dan pesan ini akan bergema, terutama di dunia yang semakin multipolar. Setiap sanksi, setiap tarif, dan setiap ancaman ekonomi dari Washington justru mempercepat perubahan tatanan dunia. BRICS yang dulunya hanya forum simbolis kini semakin relevan. Banyak negara, dari Asia hingga Afrika, mulai melirik blok alternatif ini untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika. Dengan India kini lebih dekat ke Rusia dan Tiongkok, BRICS berpotensi menjadi kekuatan tandingan yang jelas. Amerika tidak lagi bisa berasumsi bahwa kesetiaannya akan diterima begitu saja. Dunia sedang bergerak menuju era baru, era dengan banyak pusat kekuatan. Hilangnya India bukanlah sekadar kesalahan diplomasi. Ini adalah blunder strategis jangka panjang. Amerika tidak hanya kehilangan mitra dagang besar, tetapi juga kehilangan sekutu yang bisa menyeimbangkan Tiongkok di Asia. Tetapi kisah ini bukan hanya tentang Trump, India, atau Amerika. Ini adalah cermin bagi dunia, bahwa loyalitas tidak bisa dipaksakan, dan bahwa sahabat bisa berubah menjadi lawan hanya karena satu keputusan keliru. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kita siap hidup di dunia dengan banyak pusat kekuatan, di mana tidak ada satu negara pun yang bisa memaksakan kehendaknya? India sudah mengambil jalannya sendiri, negara lain mungkin akan mengikuti, dan kita juga perlu bertanya, di tengah dunia yang berubah cepat, sudahkah kita punya rencana B?